Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini bertepatan dengan bangsa Indonesia memasuki pembangunan kelanjutan daripada pembangunan jangka panjang pertama, ialah memasuki pembangunan jangka panjang kedua. 2 hari sudah kita masuki bersama, dapat menyaksikan satu peristiwa yang sangat menggembirakan, ialah panen padi dengan mempergunakan urea tablet. Dan ternyata memang hasilnya seperti tadi yang laporkan sangat menggembirakan. Kita lebih bersyukur lagi pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setelah 25 tahun kita membangun, mulai pelita ke-1 sampai kepada pelita ke-5, mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh garis besar negara, lebih-lebih dalam strategi pembangunan jangka panjang pertama, ialah menyusun landasan yang kuat bagi pembangunan berikutnya. Khususnya dalam bidang ekonomi adalah pembangunan industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Dan ini kita bisa menyaksikan baik mengenai hasil-hasil daripada industri, khususnya mengenai soal pertanian yang sejak semula kita prioritaskan, yang akhirnya nanti fungsinya akan tetap mendukung kepada industri yang kuat itu. Pertanian yang tangguh yang telah kita peroleh bukan dengan jalan yang mudah begitu saja, tapi selama 25 tahun justru kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan dan kendala, tapi karena ketekunan daripada para petani dengan para penyuluh dan kita semuanya, toh tahapan-tahapan daripada pembangunan pertanian, khususnya mengenai penyediaan pangan itu dapat kita capai. Coba kita lihat saja mulai pembangunan pertanian pelita ke-1. Sebelum kita memasuki pembangunan pelita ke-1, umumnya pertanian hanya dilakukan secara tradisional, hasilnya tidak begitu memadai. Oleh karena itu juga selalu kita kekurangan pangan, kurang beras, sampai kita harus mengimpor. Bahkan kita menjadi pengimpor, negara pengimpor besar, pengimpor beras yang terbesar di dunia. Mau tidak mau, ini harus membutuhkan devisa untuk dapat memenuhi kebutuhan daripada pangan. Karena masalah pangan memang tidak bisa dikesampingkan daripada meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat. Dimulai dengan mengisi perut daripada rakyat. Sebagaimana juga sasaran yang telah kita tentukan, sasaran sederhana dalam pembangunan kita utamakan cukupnya pangan, cukupnya sandang, dan cukupnya papan. Ini mau tidak mau, kecukupan itu harus kita usahakan untuk meningkatkan produksi. Kalau tidak atau belum produksi itu menjamin, dengan sini harus mengimpor, karena perutnya tidak bisa menunggu terus saben hari membutuhkan beras untuk diisi perutnya tersebut. Dan kita memang mengetahui begitu harga-harga daripada beras bergejolak, artinya tidak tetap harganya, naik turun, mempengaruhi pula daripada harga-harga lainnya, sehingga orang mengatakan ekonomi Indonesia, ekonomi beras, dan yang benar itu sebab bagi rakyat kita perutnya tidak bisa diisi dengan batu, tapi hanya dengan beras maupun juga karbohidrat dan makan lainnya. Karena itulah daripada ahli-ahli kita memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi beras agar mencukupi kebutuhan pangan tersebut, di sampingnya sandang, tapi pangan yang diutamakan. Mulai para ahli-ahli kita mengenal dengan adanya intensifikasi, dengan pancausaha,
mempergunakan bibit unggul, pupuk, batu-batan, irigasi, dan cara penanaman yang baik. Dan ternyata bahwasanya pengeterapan teknologi tepat guna dengan pancausaha itu betul-betul bisa menaikkan daripada produksi tradisional sehingga menjadi naik. Tapi masalahnya sekarang rakyat satu belum memiliki keterampilan dan juga belum memiliki modal untuk membeli daripada prasarana produksi tersebut. Tidak mempunyai dana uang untuk membeli pupuk, untuk membeli obat-obatan, untuk membeli bibit, maupun juga daripada biaya penanaman yang baik, tidak ada. Dan demikian harus cari jalan. Sedangkan pemerintah pada waktu permulaan pembangunan juga belum mempunyai kemampuan, apalagi baru mengatasi dalam rangka berusaha untuk konsolidasi dan stabilisasi, rehabilitasi, mewarisi 650% daripada inflasi. Nah, keadaan moneter pada waktu itu dengan sendirinya juga sangat parah. Oleh karena bagaimanapun juga negara dan pemerintah tidak mungkin untuk menyediakan pupuk maupun juga bibit obat yang cukup. Karena itu sedang kita sudah yakin dengan intensifikasi pancausaha pasti menaikkan daripada produksi. Karena itu kita coba dengan usaha bimbingan massal atau BIMAS. BIMAS yang pertama kita lakukan dengan BIMAS gotong royong. Apa yang artinya? Kita mengajak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi dan kemudian lantas dipinjamkan kepada rakyat. Rakyat setelah panen baru lantas kembalikan. Tapi syukur alhamdulillah bahwasanya BIMAS gotong royong ini tidak begitu lama disusul kemampuan daripada negara, ada kepercayaan daripada negara lain maupun juga lembaga-lembaga dunia kita bisa diberi pinjaman untuk membangun. Karenalah kemudian lantas sekarang pemerintah dan negara mampu mengganti daripada swasta. Terus BIMAS gotong royong kita berhentikan. Kemudian kita laksanakan BIMAS umum. Di sampingnya itu juga menganjurkan bagi rakyat yang telah mampu melakukan intensifikasi sendiri. Artinya dengan dananya sendiri membeli sarana prasarana produksi tersebut. Tapi kecil yang mampu. Umumnya semuanya adalah mengikuti BIMAS umum menggunakan kredit yang disediakan oleh pemerintah. Bisa menaikkan produksi. Kemudian lantas diusahakan lagi dengan secara insus, intensifikasi khusus, apalagi dengan kelompok, gitu, sehingga lebih menaikkan lagi daripada produksi pangan. Lebih-lebih karena memang juga kebijaksanaan pemerintah dalam membangun industri, mengutamakan industri yang mendukung pada pertanian. Karena itu pabrik pupuk itu kita dahulukan. Kita bersyukur bahwasanya secara pemerintah konsisten membangun pabrik pupuk dari 100.000 per bulan, sekarang itu sudah sampai kepada 6 juta ton, atau masih sangat dirasakan kekurangannya. Berarti kita masih harus membangun pupuk lagi. Nah, ini tahapan-tahapan sampai kepada insus, kemudian sampai kepada supra insus. Dan akhirnya kita bersyukur produksi per hektar meningkat, walaupun ekstensifikasi penambahan sawah itu masih terlalu kecil. Tapi dengan meningkatkan produksi per hektar, melewati intensifikasi sampai kepada suprainsus, tahun 84 kita bisa mencapai swasembada beras. Kita syukuri daripada nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 84 dapat swasembada, pada waktu itu ada pertanyaan di kalangan kita, bisa enggak kita mempertahankan swasembada beras ini? Karena rupa-rupanya mempertahankan swasembada beras pun tidak mudah. Kami terus berusaha, di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah, juga meningkatkan daripada intensifikasi tersebut. Dan ini hari antara lain dalam rangka menaikkan daripada produksi beras dengan intensifikasi menggunakan prasarana pupuk, dirubah dengan menggunakan pupuk curah
sekarang diganti dengan pupuk tablet. Apa sebabnya? Ini juga atas dasar daripada penelitian. Dan logikanya memang demikian. Karena dengan mempergunakan pupuk curah itu ditebarkan. Ada sebagian terbang, kemudian nyangkut pada pohon. Sebelumnya kemudian lantas menjadi masuk tanah, katut kepada air. Sehingga diperkirakan itu oleh ahli-ahli kita, paling tidak 20% itu hilang. Tidak efisien. Sekarang bagaimana agar supaya bisa tercapai yang 20% itu betul-betul bisa dihemat. Satu-satunya ya yang nyangsang kepada pohonnya dihilangkan, kemudian yang larut itu juga supaya dihilangkan, satu-satunya dengan tablet. Nah, ternyata dengan tablet itu menghemat 20% seperti tadi bisa kita capai. Yang biasanya dengan pupuk curah 1 hektar dalam rangka Supraensus membutuhkan 250 kg kan. Nah, sekarang itu 20% bahkan lebih ternyata cukup di antara 150 sampai 187,5 kg saja. Menghematnya berapa? Menghematnya kurang lebih 62,5 kg per hektar. Nah, kalau kita perhitungkan daripada biaya ongkos daripada pupuk yang sekarang Rp260, itu berapa nilainya? Diambil curah dibuat tablet, tentu ada ongkosnya. Tidak ada yang kemudian memberikan begitu saja, tentu ada ongkosnya. Ternyata hanya Rp35 tiap kilogram saja. Berarti setidaknya Anda bisa menghemat 62,5 kilogram kali 260, lantas diambil Rp35 sebagai ongkos kali 187,5 kilogram. Berapa? Paling tidak 9.687,5. Menghematnya saja. Ya, kalau tidak pakai pupuk ya tidak akan menghemat tadi 9.687,5 tadi. Di sampingnya menghemat, sekarang masih tambah lagi produksinya. Produksinya tambahnya berapa? Paling tidaklah 10%. Kalau rata-rata 600 ton, berarti juga 6 ton daripada 10% kan 600 kilo, 6 kuintal. Harganya gabah sekarang berapa? Rp360 tiap kilogram. Nah, itu kalau kita perhitungkan semua berapa? Tambah hasil penghematan plus tambahan daripada hasil. Tadi dilaporkan kurang lebih 225.000 lebih. Gitu. Nah, kalau diberi tambahan 225 per tanam per musim per hektar, ya apa enggak mau? Nanti ada yang menolak. Itu tentunya juga mau toh. Nggak mau, karena ada tambahannya itu. Gitu. Nah, ini tentunya ini dengan sini lantas merupakan usaha apa? Dalam merealisir penggunaan urea tablet bisa menghemat biaya, bisa tambah daripada hasilnya. Begitu pula dengan hasilnya pendapatan petani dengan hasilnya kan tambah pula. Gitu. Secara nasional ada lagi gitu, keuntungan. Ini tadi keuntungan daripada para petani ya, perorangan. Secara nasional keuntungannya apa? Satu, kalau 10% tambahan daripada produksi, kalau produksi kita 30 juta ton beras, 10% berapa? Kan 3 juta ton beras karena hanya menggunakan pupuk tablet saja. Belum secara nasional lagi. Karena tadi adalah menghemat menggunakan pupuk curah. Sekarang kalau kita menggunakan seluruhnya 3 juta ton pupuk urea, menghemat 1/5 20% berapa? Gitu. 3 juta, 600.000 ton. 600.000 ton itu berarti mempunyai kemampuan karena kita sudah cukup untuk apa? Untuk kita ekspor. Ekspor berarti tidak ada subsidi. Dalam kerjasama selatan-selatan bisa membantu bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk dan membutuhkan.
Tidak ada negara yang kemudian punya pabrik pupuk seperti kita sampai 6 juta ton, nggak ada. Ya, tadi. Mereka itu tidak ada. Ini membutuhkan kerja selatan-selatan. Gitu. Dengan demikian maka dengan menggunakan pupuk tablet ini baik secara individu maupun juga dari masyarakat petani memperoleh keuntungan tambahan penghasilan. Apa artinya? Artinya sekaligus mementaskan diri daripada kemiskinan. Gitu. Karena sebetulnya ya melepaskan diri pada kemiskinan itu sebetulnya hanya daripada dirinya sendiri dan pemerintah dan lainnya itu membantu. Nah, kemiskinan itu bisa diatasi kalau pendapatan daripada rakyat kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya itu. Karena itulah ini sudah merupakan salah satu modal pertama dalam kita memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua. Antara lain masih ditinggali oleh pembangunan jangka panjang yang pertama dalam mementaskan kemiskinan yang tadinya 60% tinggal 15% tahun 90. Tapi setelah kemarin diperhitungkan ternyata 90 sampai kepada tahun 93 turun lagi, tinggal 13,67%. Dengan demikian bahwa yang miskin itu kemudian lantas menjadi kecil. Ini untuk para petani dan sebagainya akan bisa tadi yang memang belum cukup kemudian lantas akan mencukupi. Jadi tahun 90 diperkirakan masih 27 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekarang itu tinggal 25 juta, semua 25,9 juta tahun 93. Ini berarti terus-menerus secara bertahap yang miskin itu menjadi kecil. Jadi kalau ada orang sekarang membuat satu penelaahan bahwasanya pembangunan kita itu merupakan proses kemelaratan daripada kita, saya kira kok terlalu kebangetan itu menerimanya itu. Oh, buktinya bahwa yang miskin itu daripada yang besar menjadi kecil dan kita hapuskan. Pelita ke-6 itu harus kita angkat daripada keseluruhannya. Nah, sekarang banyak sebetulnya orang yang belum banyak mengetahui ukuran untuk kemiskinan itu apanya. Gitu. Ada teori menggunakan pendapatan kecukupan beras untuk 1 tahun itu berapa. Ada teori dengan menggunakan kalori, 2100 kalori tiap orang tiap hari. Dan semuanya itu ada kekurangan. Kemarin oleh BPS telah ditemukan satu metode yang sekiranya mendekati ukuran. Ialah mengukur kebutuhan pangan sama kebutuhan non-pangan daripada rakyat itu. Untuk di kota sama di desa dengan yang lain. Untuk di desa daripada batas kecukupan, artinya yang dikatakan cukup, kalau tidak dipenuhi daripada itu berarti kurang cukup, berarti masih kekurangan. Batas kecukupannya itu berapa? Batas kecukupannya adalah untuk di desa itu bila mana setiap orang setiap bulan itu bisa menghasilkan Rp18.244 satu bulan. Sebagai ukuran saudara bisa ngitung sekarang pendapatan saya itu berapa satu bulan itu, lantas termasuk miskin atau tidak itu di desa. Kalau di kota adalah Rp27.905 satu bulan satu orang. Beda, kota lebih mahal daripada desa. Tapi sekarang saya bicara dengan rakyat tani ngasihnya di desa. 18.244 bulatkan sajalah 18.250 itu untuk perhitungan itu. Ini terdiri pada pangan sama non pangan. Pangan ini sudah diperhitungkan mempergunakan bahan-bahan yang dikonsumsi daripada rakyat tiap hari. Apa saja ini? Dihitung daripada 52 macam barang yang dikonsumsi. Tidak hitung kalori dan berat, tapi sekarang ditentukan 52 itu bahan yang dikonsumsi. Pangan antara lain adalah satu
mengenai beras, jagung, ubi, dan itu karena ada kalanya kalau di desa itu ya makan beras, makan jagung, makan ketela, makan ubi itu. Kemudian juga sampai kepada ya sudah dimasukkan ikan untuk protein, ikan, kemudian lantas daging itu, maupun juga telur sudah dimasukkan gitu. Sampai kepada rokoknya itu juga diperhitungkan. Bahkan rokoknya pakai filter lagi. Itu. Terus 52 macam. Itu. Ini ada diperhitungkan kurang lebih ternilai 15.576 untuk pangan. Itu, pangan. Sekarang non pangannya, lainnya itu non pangan. Non pangannya ada kurang lebih 2.660 berapa itu. Sehingga jumlah keseluruhannya baik untuk pangan maupun non pangan 18.250 kalau dibulatkan itu. Jadi ini betul-betul mengenai kecukupan, batas kecukupan. Jadi kalau memang belum memenuhi itu, berarti belum cukup. Tapi ada sekarang barangkali kecukupan hanya pangan saja, tapi non pangannya belum bisa cukup. Tapi ada juga yang pangannya juga belum cukup, non pangannya lebih-lebih. Itu. Lainlah kita perhitungkan dalam tingkat kesejahteraan. Ya, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3+. Sejahtera 1 yang berarti pangan non pangannya belum cukupi. Kalau tadi adalah 15.576 pangan, terus pendapatannya itu masih 12.000, masih di bawah itu. Berarti pangannya saja belum, itu belum. Apalagi 10.000 juga belum. Tapi kalau kemudian sudah 17.000 pendapatannya, untuk pangan 15.000, berarti sudah cukup pangannya saja. Jadi yang belum cukup pangan sama non pangan, ini adalah tingkat sejahtera 1. Gitu. Kemudian yang baru cukup pangannya berarti penghasilan sudah lebih daripada 15.000 500 berapa, jadi 76 itu berarti sudah pangannya saja sudah cukup. Lantas kalau sudah melebihi 18.250 berarti pangan non pangannya itu sudah cukup. Berarti kecukupan. Dan ini dapat dikatakan coba tadi kebutuhannya sudah diperhitungkan. Non pangan diantara diperhitungkan baik perumahan, sewa rumah, lantas kebutuhan pakaian sampai kepada sikat gigi, kemudian untuk gosok gigi dan sebagainya, sampai juga mengenai soal rekreasi sudah diperhitungkan. Jadi kalau 18.250 tadi dikatakan betul-betul cukup pangannya dalam teori 4 sehat 5 sempurna dipenuhi. Kebutuhan daripada kesejahteraan juga dipenuhi. Nah sekarang yang sejahtera 3+ itu apa? Di antara yang lebih daripada itu kemudian bisa menabung dan sebagainya. Nah ini sebagai ukuran sekarang kita memang harus berusaha. Pada rakyat-rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan terutama petani, kita kejar sekarang. Yang di desa harus masing-masing itu untuk 1 bulan per orang membutuhkan 18.250 tadi. Jadi kalau 5 keluarga ya kali 5 aja. Maka jangan sampai kali 10. Kali 10 pada keluarganya terlalu berat. Anaknya tinggal 2 saja. Karena itulah keluarga berencana juga agar supaya berhasil. Nah, begitu pula di kota adalah 27.905 tiap orang per bulan. Jadi kalau 5 ya kali 5 aja. Nah, itu untuk mengukur daripada tingkat kesejahteraan yang akan kita kejar. Akan mudah, sampai sekarang siapa yang katakan miskin? Sedangkan umumnya daripada kita di desa walaupun sebenarnya miskin, kalau dikatakan miskin ya tidak mau. Ya. Nah, disinilah antara lain usaha-usaha yang kita lakukan. Sekarang meningkatkan produksi per hektar dengan pergunakan pupuk tablet tadi, lah kan 225.000 tambahannya saja. Dengan sini akan merupakan gerakan untuk segera memberantas kemiskinan. Kecuali bagi mereka petani yang tidak mempunyai tanah. Petani hanya sebagai buruh tani saja.
itu dengan Inpres desa tertinggal dengan 20 juta tiap-tiap desa. Inilah antara lain agar mereka yang tidak mempunyai sawah, tidak mempunyai garapan, ada kegiatan-kegiatan lain yang menuju kepada hasil yang mencukupi kebutuhan kehidupan. Dan batas kecukupannya itu yang harus dikejar. Di sampingnya pemerintah, maka dengan sendirinya juga harus gotong royong. Karena di Jawa Timur misalnya, ternyata bahwasannya yang sudah tingkat sejahtera 3 itu bisa membantu pada rakyat yang masih tingkat sejahtera 1, pangan non pangannya belum dibantu, agar semua mereka ada kegiatan, kemudian ada hasil untuk mencukupi daripada kebutuhan itu. Karena itulah saya perlukan datang di sini itu mengenai intensifikasi supra-insus dengan menggunakan pupuk tablet. Jelas ini merupakan suatu gerakan yang menguntungkan petani, menguntungkan negara dan bangsa, dan juga bisa gunakan sebagai alat untuk kerjasama persahabatan antara negara selatan-selatan. Di sini mutlak harus kita kembangkan. Ada misalnya sekarang mengenai beberapa kesulitan, ini harus diatasi daripada keseluruhnya. Syukur alhamdulillah tadi bahasanya rakyat telah karena sadar, yakin akan hasilnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk membeli urea tablet sendiri. Itu yang namakan intensifikasi, sudah bisa dilaksanakan. Terus tidak dalam rangka BIMAS. Itu. Tapi kan dikata belum mempunyai kemampuan, ya harus pinjam, melewati kredit usaha tani, KUT digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini perlu ada suatu organisasi yang yang erat secara integral satu dengan lain, karena persyaratan yang ada petani itu harus dipenuhi. Di antara lain persyaratan untuk menggunakan tablet itu adalah akan efisien kalau pemupukannya setelah tandur 7 sampai 12 hari. Setelah 12 hari akan kurang. Nah itulah yang harus menjadi patokan. Berarti sebelumnya itu pupuk itu sudah siap ada di tempat petani. Kunci keberhasilan dari penaikan produksi menggunakan pupuk tablet adalah memang tepat daripada penggunaannya. Di antara lain penggunaannya adalah di antara 7 sampai 12 hari setelah tandur, setelah tanam. Kalau Jawa Tengah tandur namanya, itu tanam gitu ya, setelah tanam itu. Lama atau tandur ya, tandur. Nah, itulah. Sebab kalau itu kekurangan tidak akan efisien. Sekarang baik daripada pabriknya, daripada banknya, daripada bimbingan koperasi, terus-menerus tiap-tiap akan tanam itu 2-3 bulan itu sudah membuat program daripada keseluruhannya. Jangan sampai terlambat. Nah, bagi mereka yang tidak punya uang, tetap menggunakan KUT atau pinjam dari lainnya yang bunganya murah itu. Tapi harus dibayar. Jangan seperti yang dulu sudah pakai kemudian tidak ada yang bayar gitu. Sehingga lantas kredit macetnya banyak sekali, akibatnya tidak boleh pinjam lagi gitu. Dan kemudian juga menjual daripada produksinya dan lain sebagainya itu. Apalagi dengan sistem Yarnen, itu saya kira bagus, dibayar setelah panen, tidak dioyak-oyak, itu setelah bayar bawa ke lumbung dulu kemudian habis gitu. Terus Yarnen itu betul-betul direncanakan. Dari petani juga harus merencanakan, Yarnennya itu ditepati dengan sebaik-baiknya itu. Nah, dengan cara-cara demikian saya ingin tanyakan, benar enggak apa yang saya katakan tadi itu? Kalau benar, marilah kita laksanakan. Kita bersyukur bahwasanya ada swasta yang ikut partisipasi untuk memikirkan penggunaan tablet itu. Dengan sini harus ya kita dukung